Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dalam membahas Kitabut Tauhid. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas sunnah beliau, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Dan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan dan mendakwahkan sunnah tersebut. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih pada bab yang keempat, yaitu bab ad-du'a, ya, babun du'a ila syahadati alla ilaha illallah atau babu du'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab membahas tentang berdakwah kepada kalimat tauhid, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Telah kita sebutkan pembahasan yang pertama dari dalil-dalilnya di dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Itu surat Yusuf ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hujjah yang jelas. Aku dan orang-orang mengikuti aku, ya. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian setelah itu muallif pengarang menyebutkan tentang hadis Ibnu Abbas, tatkala Rasulullah SAW mengirim Muaz ke Yaman. Ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman untuk berdakwah di Yaman, beliau memberikan tuntunan dan nasihat, di mana Rasulullah mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, engkau akan berdakwah di tengah ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, hendaklah yang pertama sekali engkau sampaikan, engkau ajarkan, engkau dakwahkan di tengah mereka adalah, yaitu untuk mengucapkan kalimat tauhid, ya, dalam riwayat lain ila wahidullah, agar mereka mengesahkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka mau mentaatimu dalam hal itu, fa'alim anna Allah iftadha alaihim salawatin, ya, fa'alim anna Allah fa'alimhum anna Allah iftadha alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 kali salat dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah iftadha alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Anallahu iftadha alaihim sadaqatan, bahwa Allah mewajibkan atas mereka membayarkan zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dibayarkan atau dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka mau mentaatimu dalam hal itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, peringatkan kepada engkau, ya, hati-hatilah engkau terhadap, ya, harta yang termulia di antara harta mereka, yang termulia di antara mereka, jangan engkau pilih, ya, dalam mengambil zakat dari harta mereka itu harta yang mulia, harta yang termulia di harta mereka. Kemudian wattaqi da'watal mazlum, setelah itu beliau menasihatkan, waspadalah engkau terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hal yang menghambat untuk dikabulkannya doa orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada antara hijab antara doa orang zalimi dan antara Allah, ya, mengabulkan doa orang tersebut, tidak ada halangan. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar faedah dari hadis tersebut. Hadis yang berikutnya hadis, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad, yang ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian ada beberapa faedah dari hadis Muaz yang dikirim oleh Rasulullah ke Yaman ini. Yang pertama adalah yang telah kita bahas sebelumnya, dan lanjutannya adalah, yaitu menerima kabar wahid. Ini salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa berhujjah dengan kabar wahid sekalipun dalam pembahasan akidah.
Karena di sana ada kelompok-kelompok mauqif, ya, pandangan mereka dalam mengamalkan sunnah. Ada kelompok yang menolak sunnah Rasulullah secara mutlak, sama sekali mereka tidak mau berhujjah dengan sunnah. Ada lagi kelompok yang menolak hadis-hadis yang ahad, hanya yang diterima hadis-hadis mutawatir saja. Ada lagi kelompok yang menolak hadis ahad dalam perkara akidah, ya, tapi dalam hadis dalam masalah ibadah dan muamalah mereka mau menerima hadis-hadis ahad. Yang dimaksud hadis ahad itu atau khabar wahid itu adalah hadis yang tidak sampai tingkat jumlah sanad yang meriwayatkan hadis itu, garis atau apa namanya para rawi, ya, meriwayatkan hadis itu sanadnya tidak sampai pada tingkat mutawatir. Hadis disebut hadis mutawatir itu adalah yaitu hadis yang jumlah silsilah sanadnya, ya, jumlah yang tidak akan mungkin terjadinya kekompakan antara rawi itu untuk buat menggarang sebuah hadis. Itu dengan jumlah yang sangat banyak, ada yang mengatakan 10 lebih dan seterusnya. Tapi kalau tidak sampai pada tingkat mutawatir, ya, istahilu tawatu'um 'alal kadhib, yang mustahil mereka itu akan membuat kebohongan hadis itu karena diriwayatkan dari berbagai jalur sanad dan berbeda-beda tempat mereka meriwayatkan hadis itu. Lafadznya sama, maknanya sama, ya. Di kota Madinah umpamanya ada sekian jalur yang mereka hadis itu. Di kota Kufa juga demikian, Baghdad juga demikian, Syam juga demikian. Jadi tidak akan mungkin hadis yang datang, ya, dengan kondisi alat-alat informasi saat itu, nggak mungkin hadis itu akan mereka buat-buat, karena datang dari jalur yang berbeda-beda di daerah yang berbeda-beda dan guru mereka juga berbeda-beda. Sehingga mustahil terjadi kesepakatan mereka, ya, untuk membuat sebuah hadis. Nah, hadis ahad ini hadis yang tidak sampai pada jumlah jalur sanadnya pada tingkat mutawatir, ya. Maka orang-orang ahlul kalam menolaknya sebagai dalil di dalam menetapkan keyakinan akidah, kata mereka. Nah, ini yang paling ringan, mazhab yang paling ringan di antara mereka, ya. Cuma yang paling batil itu adalah yang menolak sunnah sama sekali, tidak mau, yang disebut dengan ingkar sunnah, atau yang tidak mau juga mengamalkan hadis-hadis ahad, hanya hadis mutawatir saja, ya. Kemudian juga tidak mau berhujjah dengan hadis ahad di dalam akidah. Makanya Imam Syafi'i menulis kitab beliau dalam Ar-Risalah itu adalah membantah orang-orang yang menolak sunnah Rasulullah SAW sebagai hujjah di dalam agama ini. Taib. Dalam hadis Ibnu Abbas ini, Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman, dia sendiri, tidak mutawatir, tapi yang disampaikannya apa? Pembahasan akidah, tauhid. Ini menunjukkan bahwa hadis ahad itu makbul fil akidah, diamalkan oleh ulama. Tujuan ulama hadis membagi klasifikasi tingkat kesahihan jalur sanad hadis itu dari segi jalur sanad, ya, mutawatir. Ya, mutawatir dan ahad itu bukan karena ingin meninggalkan beramal dengan hadis, cuma untuk mengklasifikasi kekuatan hadis itu. Jika ada di antara riwayat-riwayat itu yang kontradiksi, maka akan diluluskan hadis didahulukan sebagai perwajihnya hadis yang mutawatir, itu saja. Tapi tidak ada satupun dari ulama hadis mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah. Ini pandangannya ahlul bidah semua. Itu di arah kalangan ahlul kalam, mulai dari Jahmiyah sampai Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan Mu'tazilah. Nah, jadi kalau mereka mengatakan di antara konteks keluarnya kelompok-kelompok ahlul kalam ini dari kata-kata sunnah, ya situ. Karena mereka tidak mengamalkan sunnah itu dengan secara total, tetapi hanya mengambil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tadi kita katakan bahwa tidak ada satupun dari ulama hadis mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah di dalam akidah. Hadis ahad ini juga terbagi 3, yaitu ada namanya hadis masyhur, ada hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur itu adalah datang dari 3 jalur. 3 jalur, ya, sanadnya ada 3 jalur, sahih semua. Ya, itu namanya hadis masyhur. Kalau hanya 2 jalur disebut hadis aziz. Kalau 1 jalur saja disebut namanya hadis gharib. Nah, itu diantara klasifikasi hadis oleh ulama ketika mencoba menilai kekuatan sanad hadis, ya,
Yang jelas tentu dari segi kekuatannya berbeda antara hadis mutawatir dengan hadis masyhur, jelas berbeda. Ya, ketika dalam suatu pembahasan datang dua hadis, ada yang jalur mutawatir, ada yang hadis yang masyhur umpamanya. Maka hadis mutawatir ketika menyebutkan dalil lebih kuat lah, begitu. Tetapi bukan berarti ulama hadis mengklasifikasi itu mengatakan hadis ahad itu atau kabar wahid tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam akidah. Tidak ada satupun ulama mengatakan hal demikian. Makanya kalau kita membuka Sahih Bukhari, apalagi kitab tauhid di antara Sahih Bukhari itu kan berbagi juga kitab ini, kitab tafsir, kitab wahid dan seterusnya, ada namanya kitab tauhid. Itu bisa dikatakan 95% hadisnya adalah hadis kabar wahid. Seandainya mereka mengatakan kabar wahid itu tidak terima dalam akidah, bisa dikatakan 80% hadis Bukhari itu ditolak oleh mereka. Ya, maka inilah sisi perbedaan inti antara manhaj al-kalam dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Jadi bukan hanya sekedar masalah-masalah ini, tapi ada pokok pembahasan yang sangat inti, yaitu mereka tidak mau menjadikan kabar wahid itu sebagai hujjah. Padahal kalau kita buka dalil-dalil Al-Quran, ya, maupun sunnah Rasulullah SAW, ya, ratusan hadis, ratusan dalil yang menetapkan kabar wahid itu bisa dijadikan sebagai hujah dalam penetapan akidah atau keyakinan. Nah, salah satunya hadis ini, karena kita sudah membahas ini, salah satu faedah di sini adalah bahwa kabar wahid itu diterima. Ya, apabila sanadnya sahih, itu aja. Yang madarul amal, kata ulama itu adalah ya yang menjadi dasar untuk beramal dengan hadis itu hanya satu saja. Apabila sanadnya sahih, makbul, hadis itu makbul, ya hadis makbul itu terbagi. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Ini namanya hadis makbul, hadis yang diterima sebagai hujjah. Ya, sahih li zati itu adalah sahih, sanadnya itu memang betul-betul sahih. Ya, hadis sahih sebenarnya dipendiskan dalam mata salah sanaduhu siqatun an siqah, ya, siqah an mislihi gitu ya. Min ghairi syadin wala illah. Yaitu hadis yang muttasil sanadnya, nyambung sanadnya, murid dengan guru itu ketemu, belajar, dan semua rawi-rawinya itu siqah. Siqah di sini maksudnya apa? Siqatun adil. Ya, siqah itu hafalan kuat. Adil itu maksudnya bukan maksudnya adil maksudnya dalam melawan dari zalim, tidak. Adil itu maksudnya adalah orang yang soleh. Itu maksudnya adil dalam istilah ulama rawi. Ya, adil orangnya tidak pernah dusta. Ya, kalau siqah lawannya adalah orang yang buruk hafalannya. Tapi kalau adil itu lawannya adalah dia pernah berdusta, bohong, itu lawan dari itu. Jadi, nah, kemudian tidak ada ilahnya, tidak syaz, tidak ilah. Syaz itu adalah apabila ada rawi yang lebih kuat hafalannya, lebih siqah, ini kurang siqah dia. Meriwayatkan hadis berlawanan dengan yang orang lebih kuat hafalannya. Nah, itu hadis ini syaz. Ya. Nah, kau illah atau ada illah dalam sanadnya atau dalam matannya. Nah, selama itu selamat, itu hadis sahih. Ya. Tapi kalau ada qari yang kurang dobit datang lagi dari jalur lain, ya, itu nanti akan didukung, maka dia akan datangkan nanti apa? Sahih di ghairihi, ada dukungan. Kalau rawinya saduk, ya, maka dia menyatakan nanti hadis hasan. Datang rawi lagi, soduk lagi di jalur-jalur lain datang lagi, maka dia jadi hasan li ghairihi, begitu. Jadi ulama kita di dalam mendeteksi kesahihan hadis itu sangat luar biasa, pengorbanan ilmu mereka ya di dalam membahas masalah ini. Tidak ada ilmu yang sangat pelik dan sulit itu dan lebih dari meneliti ilmu hadis. Ya. Mengkaji tahun rawi ini lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Ada lagi rawi yang diterimanya dia ketemu enggak? Memang mungkin ketemu sama masa, satu masa, tapi dia tidak pernah ketemu, maka hadisnya tidak dikatakan sahih umpamanya. Ya. Nah, makanya Sahih Bukhari kenapa lebih tinggi derajatnya? Karena dia yastatir liqa. Imam Bukhari betul perlu menyebutkan memastikan bahwa rawi sama rawi itu dipastikan ketemu. Belajar saling meriwayatkan hadis. Betul-betul ketemu. Ada pembuktian. Dari mana tahu ketemunya? Ya, dari biografinya. Ya, makanya ada namanya tarikh ulama hadis itu ada. Biografinya, gurunya itu, belajar itu kemana saja dia pernah menuntut ilmu. Itu mah. Kenapa ulama itu ditulis biografinya gitu?
Jadi biografinya tuh dia mulai belajar di negerinya. Siapa saja guru negerinya? Pergi ke Baghdad. Siapa saja dia ketemu di Baghdad? Pergi lagi ke Basra. Siapa saja ulama dia belajar di Basra? Pergi lagi ke Kahira, ke Mesir maunya. Siapa yang ketemu di sana? Itu di dalam kitab biografi ulama lengkap semua. Ya, kalau Imam Muslim hanya itu zaman. Kalau dia sezaman ketemu sama masanya, ya, nah itu Imam Muslim menjadikan tidak perlu dia ketemu, tidak ada perlu dinyatakan dalam biografinya pernah ketemu langsung. Yang penting sezaman itu pasti dia belajar. Apabila dia siqah, karena ada juga nanti mudallis dan sebagainya. Jadi ilmu hadis itu luar biasa pembahasannya. Tapi ini sedikit ya untuk menjelaskan di mana sih di antara inti pembahasan yang perselisihan yang sangat seteru di antara ahlul kalam dengan ahlus sunnah di situ. Mereka tidak berhujah dengan hadis ahad atau kabar wahid dalam masalah akidah. Tetapi bila kita baca kitab-kitab mereka, anehnya jangankan kabar wahid, ya hadis maudhu kadang-kadang dijadikan hujah oleh mereka. Nah itu aneh, ya kan? Nah, itu pula kadang-kadang anehnya mereka. Bahkan mereka ini kadang-kadang nggak bisa membedakan antara ayat Al-Quran dengan hadis. Itu fatalnya mereka. Jadi kelihatan bahwa yang mereka pegang itu hawa nafsunya berarti. Kalau sesuatu yang sesuai dengan pendapat pandangan mereka, walaupun itu hadis maudhu, walaupun bahkan ada perkataan orang Nasrani juga mereka jadikan hujah. Seperti Akhtol yang terkenal, ya itu mereka jadikan hujah kadang-kadang. Nah, itulah bedanya antara ahlul ahwa dengan ahlul ittiba. Ahlul ittiba mengikuti sahih hadisnya diterima, ya tidak mengakal-akali supaya ditolak. Makanya ahlul kalam itu membagi bentuk dalil itu apa? Mereka katakan qati'us subut zanniyatu dilalah. Kalau mereka Al-Quran atau hadis mutawatir, mereka katakan apa istilahnya? Qati'us subut zanniyatu dilalah. Itu apabila masalah nama dan sifat-sifat Allah, mereka katakan apa? Memang pasti qati' itu artinya pasti itu kesahihan ayat Al-Quran mutawatir kan? Hadis mutawatir, iya. Tetapi dalilnya, pendalilan dari itu zanniyah, arti masih dalam perkiraan. Nah, gitu. Kalau hadis ahad sudah dikatakan zanniyatu subut, zanniyatu dilala. Oh, ini belum pasti sahihnya dan belum pasti juga kedalilannya nih. Oh, udah ditolak sekalian. Jadi mereka gimana? Kalau ayat Al-Quran dan hadis mutawatir, mereka takwil. Karena apa? Hujahnya zanniyatu dilala. Jadi tidak ada mereka mengatakan ada qati'us subut, qati'atu dilala. Enggak. Mereka hanya membagi qati'atu subut, zanniyatu dilala. Itu kalau Al-Quran dan hadis mutawatir. Ya, kesahihannya, ketetapannya secara sahih sanadnya, ya pasti itu, pasti gitu. Tetapi bagaimana kandungannya, zanniyatu dilala, masih di dalam pembicaraan. Nah, gitu artinya. Perlu masih dikira-kira ini benarnya. Nah, itulah model mereka. Ya, sedikit kita juga perlu membongkar hal ini karena hari-hari ini, ya, mazhab ini mulai dikembangkan nih. Wah, mulai dikembangkan. Banyak itu para penjajah-penjajah pemikiran ini banyak sekali sekarang yang mereka muncul ke permukaan, ya, mengatakan mereka yang paling ahlus sunnah. Pokoknya kalau tidak mengatakan yang ahlus sunnah itu hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Padahal sebenarnya konsep pendalilan dari mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah itu menyimpang dari ahlus sunnah yang secara khas, yang lebih paten gitu ya. Nah, karena diantaranya manhaj dasar pemikiran mereka dalam tentang akidah, pertama mereka tidak mau berhujah dengan kabar wahid. Karena alasannya apa? Zanniyatu subut. Nah itu. Kesahihannya tidak pasti, itulah isi bahasanya. Ya. Taib. Maka di antara hadis itu, hadis Mu'adz ini Rasul mengirimnya berdakwah. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan akidah. Ya. Bahkan di antara kuat dalil pada ulama mengatakan kalau seandainya tidak bisa diterima kabar wahid, berarti para rasul itu tidak bisa dipercaya. Karena rasul kan diutus seorang diri, ya kan toh. Makanya dalam sebuah kisah Syekh Albani menulis dalam majalah Salafiyah, beliau menyebutkan membantah berdiskusi dengan jamaah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir juga tidak mau berhujah dengan kabar wahid sebenarnya. Dalam majalah itu beliau berdiskusi, yaitu kalau nggak salah menceritakan diskusi itu apa. Jadi ada beliau cerita apakah beliau yang ke Jepang atau menceritakan orang, saya kurang ingat, sudah lama saya membaca itu. Jadi kejadian ini di Jepang dan orang ini membantah kami berdiskusi tentang kabar wahid. Lalu langsung aja ditolak
oleh orang ini langsung dikatakan, kamu segini berjamaah atau sendirian? Sendiri. Ya, kabar kamu nggak bisa saya terima, kamu juga kabar wahid, ya kan? Kan itu. Kabar kamu juga udah menolak kabar wahid, kamu memang berjamaah membantah ini sekarang enggak. Nah, dan kumpulkan lu jamaah kamu untuk menjadi kabar mutawatir baru bisa diterima, kan gitu. Kamu juga kabar wahid. Nah. Jadi ulama-ulama itu kalau diskusi-diskusinya singkat saja ya. Ketika Syekh Albani juga berdebat dengan seorang dukun, setelah sampai di rumah dukun itu berapa? Nah, kamu mau debat saya tentang apa, kan gitu kata dukun. Lah, kamu kan tahu yang gaib, kenapa kamu tanya lagi? Kan kamu tadi ngaku tahu yang gaib. Lah sekarang kamu tanya saya apa yang saya perdebatkan? Ya, sudah selesai diskusinya itu. Menunjukkan bahwa tidak tahu yang gaib gitu. Ya singkat aja diskusinya. Ya. Belum duduk lagi, baru mulai duduk Syekh Albani di situ kan mau diskusi dengan dia, mau membantah dia dan kabar wahid. Tiba-tiba dia bertanya, "Kamu mau debat saya dalam hal apa?" gitu kan toh? Lah, kamu katanya tahu yang gaib. Kenapa kamu tanya saya? Kan gitu. Nah, jadi banyak itu diskusi ulama yang sangat singkat gitu ya. Sebagaimana juga diskusinya Nabi Ibrahim dengan Namrud kan singkat juga. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, alam tara ila ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Tidakkah engkau lihat seseorang kami beri kekuasaan kata Allah SWT mendebat Nabi Ibrahim? Ya. Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan mematikan. Lalu dengan aku juga saya bisa menghidupkan mematikan. Nabi Ibrahim langsung aja kasih sekat mati. Ya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fatiha minal maghrib. Fa buhital ladzi kafar. Kalau memang kamu mengaku Tuhan, sekarang tolong yang Tuhan yang aku sembah itu adalah mendatangkan menerbitkan matahari selalu di timur. Sekarang kamu pindahkan dari barat. Nah, nggak bisa. Ya, orang-orang ateis itu sangat mudah di debat sekarang. Mengatakan, kamu percaya ada Tuhan, nggak ada Tuhan. So, kalau kamu mengaku Tuhan atau tidak ada Tuhan, cobalah buat teknologi yang hebat, pindahkan matahari terbit dari barat. Atau kamu ringkas setelah malam ini jadi 8 jam aja. Itu tanda, makanya Allah tabutkan, wa min ayatil laili wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara bukti-bukti kemahakuasaan Allah, kemahaesaan Allah itu adalah malam dan siang. Kalau seandainya malam dan siang bisa diatur oleh orang negara-negara adik kuasa nih, kita udah dibagikan malam terus mungkin, mereka siang terus gitu ya. Nah, ini semuanya nampak oleh akal mata manusia. Tapi ketika kesombongan ada dalam diri mereka, ya itulah yang membuat mata hati mereka buta untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Taib. Demikian pula ahlul kalam ini jelas sekali banyak dalil bahwa kabar wahid itu diterima. Ya, tidak pernah sahabat untuk menjelaskan akidah bergelomboran supaya mutawatir kabar mereka. Dalam sejarah selalu aja para sahabat berdakwah kemana-mana menjelaskan akidah, mereka tetap ya paling banyak 2 orang, 3 orang, bahkan yang terbanyak itu 1 orang mereka berdakwah. Loh, kapan jadi mutawatirnya? Gitu. Taib. Kemudian juga ya sebutkan faedah juga dalam hadis Mu'adz tersebut atau hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah mengirim Mu'adz bahwa seorang pemimpin mestinya mengatur ya adanya pegawai yang untuk memungut zakat. Nah, itu. Dan juga memberikan peringatkan kepada pegawainya untuk berlaku adil, tidak berbuat zalim. Kan itu disingkat, iyyaka wa da'matal madlum. Hati-hati engkau terhadap doa orang yang dizalimi. Taib. Kemudian menasihatkan orang-orang ya yang diutusnya tersebut. Kemudian juga memberitahu tentang efek dari sikapnya yang buruk nanti. Kan disebutkan. Wa iyyaka wa da'matul madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, kalau orang dizalimi sudah mendoakan, kata Rasulullah SAW, sudah hati-hati kamu. Tidak ada yang menghambat untuk doa itu dikabulkan Allah. Maka ini disebutkan efeknya nanti. Itu namanya menasihatkan kepada umalnya pegawai yang dikirim oleh Rasulullah SAW itu. Baik. Kemudian juga terdapat di situ berdakwah itu bitadarruj. Belajar itu bitadarruj. Apa maksudnya tadarruj? Atau bitadrij? Apa maksudnya bitadrij atau bitadarruj? Harus bertahap, ya kan? Nah, ini 1 kali kajian penjelasan bid'ah itu dari A sampai Z selesai semua, ya kan? Tapi gitu, ilmu itu dituntut sedikit demi sedikit, ya nggak mungkin antum punya gelas mau dituangkan sebanyak-banyaknya, itu nggak bisa, meluber keluar semua. Makanya ulama kita menuntut ilmu sedikit demi sedikit, nah, dan sedikit-sedikit ini ditambah terus. Makanya kita selalu kritik kalau hanya kajian itu sifatnya yang dihadiri suka mengajari hanya
takbir akbar saja. Karena takbir akbar itu adalah seperti makanan cepat saji. Di semua bercerita kemana, di luar mana, berapa dapat antum menyimpulkan dari takbir akbar itu? Boleh, bukan saya dilarang, tapi kalau hanya itu diandalkan. Karena ilmu itu dituntut hari demi hari. Ya. Karena ada sebagian yang sukanya takbir akbar aja terus. Ya, bukan kita melarang pula tidak. Itu barangkali untuk motivasi, ya, membahas suatu topik-topik yang lagi hit, yang lagi lagi viral, mungkin saja, ya kan toh. Tapi kalau pembahasan akidah, ibadah, akhlak, itu ya sedikit demi sedikit. Belajar kitab dari dulu itu manhaj ulama kita. Ya, tidak pergi satu malam di sana ceramah mutar 5 masjid 3 hari 5 hari itu 10 masjid selesai umpamanya balik lagi. Ya, tentu nanti bulan depan ulang lagi atau 3 bulan berikutnya ulang lagi. Nah, begitu. Ya. Kita tidak menafikan ada faedahnya beda, tapi semangat doang. Tapi yang namanya ilmu terbangun dengan baik, bangunan ilmu dalam diri seorang muslim tidak begitu caranya. Harus menghadiri rutin, sedikit demi sedikit dapat hari ini terdengar nasihat begini, terdengar hadis begini, besok tambah lagi, begitu. Ya. Tidak diborong sekali seonggok itu semua, ya. Ya, itu hanya sebagai kata-kata sebagai ya seperti makanan cepat saji lah. Ya, itu disampaikan berbagai macam cerita, berbagai macam penjelasan macam, ya sudah. Memang apalagi disampaikan dengan bahasa yang bagus segala macam, memang menyenangkan, tapi hanya sampai di situ. Tapi kalau untuk menata keilmuan itu harus dengan kajian rutin, ada kitab dibahas, ya. Kalau dalam sekolah formal kan ada kurikulumnya istilahnya. Ya. Taib. Nah ini di situ Rasulullah mengatakan mulai dari tauhid dulu. Kemudian setelah salat, itu menunjukkan adanya apa? Tahapan dalam berdakwah. Nah, ini kadang-kadang ada yang balik. Tahapan dakwahnya apa? Yang pertama dikaji babut tahzir. Nah, tamat khatam babut tahzir itu. Tapi cara berwudu enggak jelas. Nah, kaifatul wudu enggak tahu. Babut tahzir selesai semua itu. Nama-namanya, tempat lembaganya semua rinci. Nah, tetapi ya kan, bagaimana tata cara bertoharo belum paham. Nah, itu ada juga model dakwah segitu. Ya kan? Tapi alhamdulillah kayaknya udah mulai redup nih. Ya, udah pada mulai nyunsup itu para tokoh-tokohnya kayaknya ya. Udah. Tapi akhir-akhir ini mulai lagi saya lihat di media sosial mulai dihangat-hangatkan kembali oleh mereka. Nah, ini pola berdakwah, tidak begitu. Makanya babut tahzir dalam pembahasan kitab akidah itu bab yang terakhir, bahkan pembahasan firaq. Kalau lihat umpamanya akidah tahawiyah ataupun awasatiyah, itu di mana pembahasan tahzir dan firaq itu dibahas? Setelah bab-bab yang terakhir, nggak di awal dibahas itu tuh. Itu sudah menyalahi tahap ilmiah, tahap yang bagaimana salaf dan berdakwah. Nah, ini yang efeknya. Kalau begitu artinya apa? Salah mengasih gizi. Ibaratnya anak-anak ini baru TK, ya sudah diajarkan kurikulum SMA. Makanya akhirnya apa? Merasa hebat itu anak TK jadinya. Makanya murid-muridnya banyak mentazir gurunya juga. Kenapa? Udah merasa hebat rasanya kan? Coba bayangkan, dan ini nyata, bukan cerita kan? Ya, dulu pusatnya juga di Pekanbaru itu. Ya. Saya dulu datang ke sini Tamat Medina itu, saya langsung datang kepada rumah tokonya itu. Ya, sampai saya sana, saya kalau diusir saya balik, nanti pahala saya sudah tetap, saya langsung. Ya. Nah, inilah efek ketika salah dalam menyampaikan ilmu. Efeknya gitu, amburadul semua jadinya. Nah, coba lihat ustaz-ustaz kita yang tetap dengan istiqomah, dakwah mereka apa? Trennya jalan, muridnya semakin banyak. Nah, sekarang yang mereka apa? Nah, itulah efeknya. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bagaimana berdakwah itu harus dengan ada namanya tahapan-tahapan. Tidak mungkin ya, masyarakat kita bukan seperti masyarakat Saudi. Masyarakat Saudi saja itu sudah lebih dekat kepada ulama, lebih dekat kepada ilmu. Tidak demikian dakwah ulama di sana. Ya kan? Tidak demikian ulama. Kalau sisi pengetahuan umat ya rakyat tetap agama Islam, mereka lebih luas lah dari kita. Tapi masyayikh tidak mulai dari bab tahzir di sana. Ya kan? Antum kalau lihat daurah masyayikh di mana-mana pasti usul salasa, qaidul arba, usul sittah,
pasti berkitar di situ. Dan itu tahapan ilmu mereka apa? Yang hadir itu bukan apa? Yang doktor hadir di situ. Yang magister, yang pada saya juga hadir di dalam bagian doro yang sampai kalau kibar ulama itu. Yang dibahas ya itu. Coba yang sama antum. Sekarang ini dikatakan ini udah gengsi tuh. Wah, kalau usul Salasa itu masih di bawah itu. Saya sudah khotam 3 kali katanya kan tuh. Nah, itu tuh gengsi dihadir gitu. Oke, Udul Arba'ah itu udah lama kami ngaji di Ustadz tuh 8 tahun 80 dulu katanya. Tahun 80 dulu. Nah, sekarang berapa yang ingat dari Udul Arba'ah yang dijelaskan itu? Ya kan? Nah, itu ada itu semacam itu orang enggak semangat dia hadir tuh. Oh, itu kitab tuh kami dulu lah tahun 80, tahun 90 kami udah ngaji sama Buya dulu kayak gitu kan tuh. Oh, tamat sama kami itu. Berkali-kali kami ngaji itu gitu. Tapi coba lihat ulama kita, tetap itu dijelaskan. Ya. Ini sedikit menyinggung ya fenomena yang ada di dalam dakwah kita. Maka belajar itu harus bertahap. Bagi yang menuntut ilmu juga harus bertahap. Ya, enggak cukup 2 hari, 3 hari, 4 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun, ya harus bertahap, terus belajar. Enggak pernah berhenti. Ya. Baik. Kemudian ada satu pembahasan yang dibahas oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahab di sini. Beliau mengatakan, kenapa dalam hadis ini Mu'adz ini tidak dibahas masalah puasa dan haji? Padahal Mu'adz bin Jabal itu diutus ya sudah di akhir-akhir masa kenabian itu. Tahun 10 Hijriah atau ya tadi tahun 10 Hijriah yang lebih kuat disebutkan, berarti kan sudah turun perintah puasa dan haji. Ya, kalau haji kan tahun 10 Hijriah itu turun perintahnya. Ya Rasulullah menyuruh ya Rasulullah berhaji wada tahun 10 Hijriah. Wafat pada 11 Hijriah. Jadi akhir 10 Hijriah. Karena beliau 10 tahun di Mekah, di Madinah cuman. Nah, ada pembahasan ulama. Nah, ini kalau ulama kita bahas begitu, kenapa tidak disebutkan? Ada yang menjawab karena itu sesuai kondisi saja. Sesuai kondisi, bukan berarti saat itu beliau tidak memerintahkan menjelaskan masalah puasa dan haji. Mungkin rawinya tidak menyebutkan secara sempurna hal itu. Jadi cukup hal yang terpenting saja dijelaskan, puasa, haji. Kalau puasa itu adalah ibadah rahasia antara hamba dengan Allah, haji itu juga bagi orang mampu. Tapi kalau sholat, zakat ini urgent, itu diantara alasannya. Ada yang mengatakan, ya menyebutkan, ya itu menunjukkan bahwa sesuai dengan kondisi yang diinginkan atau diikhtisar oleh rawi. Ya. Itu diantara jawaban para ulama tentang kenapa tidak disebutkan di situ tentang puasa dan haji. Tapi bukan berarti puasa dan haji tidak diwajibkan, cuman di situ ditunjukkan yang terpenting, ya disampaikan terlebih dahulu. Lalu setelah itu ya secara kan kalau disebut haji dan puasa, itu kenapa tidak disebutkan pula rukun iman di situ? Nah, itu jadi pertanyaan begitu lagi, itu kenapa rukun iman juga disebutkan? Jadi ini untuk meringkas karena sudah ditunjukkan mulai syahadat, salat, zakat, ya begitulah selanjutnya, kamu itu sudah paham gitu kan. Kalau nanti sudah disebutkan haji, kenapa hanya rukun Islam tidak disebutkan rukun iman di situ? Kan jadilah pertanyaan lain lagi nanti. Tapi maksudnya adalah kalau ketika kita menasihati orang kan juga nggak panjang-panjang, dan dia seorang sahabat Nabi sudah paham maksud dari Rasulullah SAW itu. Ya, beruntunlah jelaskan rukun iman Islam selanjutnya gitu dengan bahasa isyarat sudah dipahami, kan begitu. Ya tidak mesti disebutkan puasa haji, itu disebutkan lagi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak gitu. Nah, sebetulnya itu tidak jadi masalah, memang begitu dalam menyampaikan sesuai dengan kondisi nasihat yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal pahamlah. Ya pasti setelah dia menyampaikan kewajiban zakat, tentu ya setelah itu lanjutlah dengan rukun Islam berikutnya puasa dan haji. Taib. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, hadis Sahal bin Sa'ad bin Malik. Itu hadis hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW pada perang Khaybar ya bersabda, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Besok kata Rasulullah SAW, saya akan menyerahkan bendera komando kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Ya, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia, kata Rasulullah SAW. Yaftahullah ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslim melalui usahanya dia.
yadai, di bawah pimpinannya. Jadi coba lihat tuh keutamaannya itu. Yang pertama kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian juga disebutkan di situ tazkiyatur rasul. Rasul telah menjamin orang ini adalah orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul, dan juga Allah dan Rasul juga. Itu kan kelebihan yang luar biasa. Walaupun para sahabat semua demikian keutamaannya, tetapi ini kan nyata untuk personal tertentu. Ya, walaupun tidak Ali bin Abi Thalib saja yang memiliki keutamaan seperti demikian. Seperti Rasulullah SAW mengatakan ketika seseorang yang selalu diberi hukuman karena minum khamar, lalu ada sahabat melaknatnya, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan engkau laknat dia karena dia mencintai Allah dan Rasul. Tapi yang kedua tidak ada, yuhibbullah wa rasuluhu, enggak ada. Nah, beda itu ya. Kalau ini kan sudah dijamin Allah dan Rasul juga mencintai dia. Nah, ini keutamaan Ali bin Abi Thalib sebenarnya. Kemudian keutamaan Allah akan memberikan kemenangan melalui perjuangannya dia. Ya, bangga dong. Pahalanya besar berarti itu. Antum menaklukkan sebuah wilayah menjadi wilayah Islam, ya betapa besarnya pahala itu. Nah, kemudian fabatan nasu yadukuna lailatahum. Malam itu sahabat nggak ada yang tidur, saling berbincang. Coba bayangkan, maka di satu faedah disebutkan para ulama-ulama yang memberikan penjelasan di sini. Ya, pertama di sini adalah harisnya sahabat, bersungguh-sungguhnya sahabat untuk meraih hal yang baik, sehingga nggak tidur dia. Ya. Sama dengan menghuni durian kan, nunggu durian jatuh istilahnya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang tidur sampai subuh itu kan. Selalu coba harap sebentar lagi jatuh gitu kan. Kan gitu kan. Padahal sampai pagi pun tidak jatuh-jatuh kan, tapi tetap aja dalam rojaknya itu tinggi sekali kan gitu. Harapannya itu besar. Sebentar lagi ini kan jatuh nih. Sebentar lihat ke atas, Bagaimana kalau ini keutamaannya? Ya pastilah sahabat, ya kita aja tadi saya katakan nunggu duriannya nggak tidur. Apalagi melihat keutamaan ini nih. Ya, sifat yang digambarkan. Dia katakan dia mencintai Allah dan Rasul. Dan Allah juga mencintai dia. Demikian pula Rasulullah SAW. Kemudian Allah akan berikan kemenangan pada dia. Wah, siapa yang tidak mau itu mendapatkan, menerima bendera komando itu? Sehingga nggak ada yang tidur sahabat itu. Ya, berbincang-bincanglah mereka. La'allahum yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Mereka berpikir siapa yang akan dapat besok itu. Ya, semua berharap dia. Falamma asbahu, sudah selesai salat subuh pagi, ghadaw ala Rasulullah SAW. Semua mereka datang berkumpul di dekat Rasulullah SAW. Kulluhum yurju ayyu'taha. Semua mereka berharap yang diberikan bendera itu. Semua mereka berharap. Itu betapa harisnya sungguh-sungguh sahabat untuk satu kebaikan. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Karena dalam ceritanya ini Ali bin Thalib itu terlambat untuk datang ke Khaybar. Ya. Nah, kemudian dia juga dalam keadaan sakit mata. Dan dia tidak ikut ya berkumpul bersama sahabat yang bondong-bondong pagi hari itu berkumpul sama Rasulullah SAW. Tapi justru dia yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan keutamaan Ali bin Thalib ya di sini hadis ini, maka Syekh Islam Taimiyah mengatakan ini hadis yang sangat sahih dalam menyatakan keutamaan Ali bin Thalib. Kemudian juga bantah bagi orang Khawarij yang mengatakan Ali itu kafir. Karena Allah sudah menyatakan mencintai Allah dan Rasul. Tidak mungkin Allah dan Rasul mencintai orang yang akan mati di atas kekufuran, itu jelas. Dan Ali bin Thalib juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang 10 dijamin masuk surga, dan satunya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Rasulullah SAW. Maka salah satu faedah di sini adalah ya bahwa takdir itu ya karena Ali yang mendapat takdir ini. Padahal yang lain sudah bersungguh-sungguh itu datang. Tapi Ali nggak datang ke sana, justru malah dia yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Ini satu keutamaan. Ya, Rasulullah tahu siapa yang layak akan menerima bendera komando itu. Faqilahu ayashtaki ainai. Dia sedang mengalami sakit mata. Sakit mata. Jadi sahabat juga mengalami ya berbagai. Ini juga bantah bagi orang Syiah ya kan. Imam-imam mereka kata mereka kan ya dalam usul kahfi itu bahkan ada yang mengatakan bumi dan langit ini milik imamnya. Bahkan juga dalam satu bab di usul kahfi itu juga mengatakan imam mereka tidak mati kalau atas kehendak mereka sendiri. Coba bayangin. Ya, wulu mereka. Itu Ali bin Thalib juga sakit. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Thalib itu adalah manusia biasa yang
juga memiliki berbagai macam kelemahan dan kekurangan itu. Taib. Kemudian ya Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk manggil Ali bin Thalib, membawanya. Fa'utiya bihi, lalu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a. Rasulullah SAW meludahi, ya bahasa kita itu dengan menghembuslah, meniup tangannya Rasulullah SAW, lalu mengusap kedua mata Ali bin Thalib tersebut, kemudian mendoakannya sembuh. Dalam riwayat lain Ali bin Thalib juga mengatakan sejak itu tidak pernah sakit mata, tidak pernah sakit kepala. Ini salah satu apa di sini? Mukjizat Rasulullah SAW. Kebenaran risalah Rasulullah. Mukjizat Rasulullah itu kan banyak sekali. Di antaranya yang terbukti di sini Rasulullah SAW langsung sembuh. Ya, langsung sembuh. Ya, berkat doanya Rasulullah SAW. Kalam yakun bihi wajaun. Seakan-akan matanya itu sembuh, enggak pernah sakit lagi, enggak ada sedikit pun rasa perih, serapap, enggak ada. Fa'atau royah, lalu diserahkanlah bendera komando itu. Faqal umfut ala rislik. Nah, berangkatlah dengan tenang. Hatta tanzila bisa hatihim, sampai engkau sampai di depan benteng mereka. Nah, ini salah satu ulama menyebutkan sini bahwa jangan tergesa-gesa di dalam sebuah urusan, melaksanakan sebuah urusan. Maka Rasul mengatakan dengan tenang. Karena kalau dia tidak tenang, tergesa-gesa, hilang kewaspadaan. Bisa musuh tiba-tiba memanahnya, ya, bisa musuh menyergap dari belakang segala macam. Maka Rasulullah SAW menggambarkan umfus ala rislik, tenang. Ya, hati dengan tenang, kehati-hatian sampai engkau sampai di depan benteng mereka itu. Nah, kemudian somaduhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka masuk Islam dulu. Jangan serang dan membunuh. Makanya satu faedah di sini adalah bahwa ajaran Islam mengajarkan untuk menyampaikan, mengajak masuk Islam dulu. Baru setelah itu mereka menolak dengan mengangkat senjata, baru kita boleh memerangi. Atau dia siap membayar jizyah, mereka juga tidak diperangi. Jadi tidak pernah Islam itu tiba-tiba menyerang tanpa didakwahi terlebih dahulu. Tapi didakwahi dulu, diajak dulu kepada Islam. Ini satu faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini, bahwa ketika mendakwai orang non muslim itu diajak dulu ke Islam. Ya, dalam jihad itu. Itu masuklah ke dalam Islam. Ya. Tapi jihad di sini di bawah apa? Pimpin kaum muslimin, ya. Karena sekarang kata-kata jihad ini sudah menjadi hal yang sensitif juga disebut orang sekarang. Karena kalau disebut kita kata-kata jihad, kata orang, wah ini radikal ini, ya kan? Karena apa? Karena memang konsep jihad ini nggak pernah dibahas, dijelaskan. Salah satu konsep jihad itu adalah di kata-kata jihad, kata-kata melaksanakan hukum pidana kepada pelaku pelanggar hukum dalam Islam itu yang melaksanakan siapa? Pemerintah. Itulah jelasnya itu. Bagi orang sudah belajar kajian sunnah tidak perlu masalah lagi dia itu. Bukan berarti besok dia kumpulkan 10 orang temannya, dia pergi ke ke desa orang non muslim lalu dia menyerang. Tidak begitu maksudnya ini, ya kan? Karena ini memang di dalam perjuangan bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, ini selalu saya jelaskan supaya tidak ada pula nanti, wah itu kajiannya radikal kayaknya nih. Ajak dulu ke Islam. Wa akhbirhum bima yajbu alaihim min haqqillah fihi. Sampai kepada mereka, ya, apa yang diwajibkan atas mereka dari hak-hak Allah dalam Islam itu. Wallahi la yahdiyakallahu la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, jika Allah memberikan petunjuk melaluimu seseorang, lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini kemudian disebutkan unta merah adalah suatu harta yang berharga di mata orang Quraisy atau orang Arab saat itu. Di sini faedahnya adalah banyak sekali faedah dari sini. Pertama, bagaimana sebelum berjihad, sebelum memerangi satu kaum, Rasulullah mengajarkan untuk mendakwai mereka terlebih dahulu. Kemudian keutamaan berdakwah. Ya, digambarkan seseorang yang mendapat petunjuk melalui kita, ya, maka itu lebih baik daripada unta merah, maksudnya dari segala kekayaan dunia lah. Ya. Maka Imam Nawawi mengomentari semua pengkiasan, ya, pahala di akhirat dia disebutkan di dunia ini itu tidak setimpal sama sekali, kata Imam Nawawi. Hanya untuk mendekatkan saja. Bukan berarti pahala orang, ya, yang mendakwahi seseorang masuk ke dalam Islam itu sebatas dengan ini, tidak. Justru pahalanya lebih besar. Makanya khair min amrin, lebih baik. Ya, kalau sebagian para duat atau para masyayikh menjelaskan,
yaitu kendaraan yang paling mahal sekarang ini di dunia apa? Apa mobil yang paling mahal? Saya juga nggak tahu ya, mobil mahal itu. Apa Jaguar atau apa? Mobil Ferrari apa? Saya menyebut juga susah apa? Ferrari. Atau apa lagi yang paling mahal? Ya, berapa miliar tuh? 40 miliar, berapa harganya? Nah, berarti cuma satu bidang sawah dijual selesai itu. Itu lebih berharga dari itu. Coba bayangkan, kenapa digambarkan itu? Karena kadang-kadang kalau digambarkan kemewahan, kita kan kalau dunia ini digambarkan siapa yang nggak mau ya? Mungkin disuruh oleh orang kan, kamu jalan lari 40 km, saya kasih Kijang Innova gitu. Pasti dia mau itu, ya kan? Nah, sekarang digambarkan untuk supaya motivasi. Jadi lebih baik dari kendaraan termahal sekalipun. Maka Rasulullah menggambarkan onta merah itu merupakan harta yang sangat dibanggakan saat itu, menyenangkan saat itu ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan hal itu sebagai motivasi. Nah, karena itulah Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan ini hadis yang paling sahih tentang menyebutkan keutamaan Ali. Ya, Sahal bin Sa'ni adalah seorang sahabat dari kaum Ansar. Ya, kemudian juga pada perang Khaybar ini sudah kita jelaskan tadi hal-hal faedah dari hadis ini. Ya, sudah azan ya? Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu baru. Baik, kita lanjutkan. Sebetulnya dalam hadis ini banyak sekali faedahnya, di antara adalah sifatul mahabbah lillah. Kenapa kita sebutkan di sini? Karena disebutkan yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dimana dalam ayat juga qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah memiliki sifat mahabbah. Karena sebagian ahlul kalam enggak percaya Allah memiliki sifat mahabbah. Katanya itu termasuk menyerupakan Allah dengan mencintai, itu adalah katanya mailul qalb katanya. Itu sifat makhluk katanya. Nah, ini mereka mengingkari. Makanya kalau orang Asy'ariyah tidak ada menyebutkan sifat mahabbah bagi Allah. Mereka kembali kepada sifat iradah. Sifatur rahmah juga tidak. Tidak diakui oleh orang Asy'ariyah. Mereka hanya 7 sifat saja. Ya, orang Asy'ariyah itu mengimani itu al-haya, as-sam' wal basar, qudrat wa iradat, apa lagi? Al-kalam. Ya, al-haya, as-sam' wal basar, qudrat wa iradah. Kemudian al-kalam. Satu lagi apa? 7 sifat. Ya. Al-haya, al-irada wal qudra, as-sam' wal basar. Itu lagi apa? Selain kalam. Siapa yang hafal? Al-ilm, na'am. Al-ilmu. Ya, itu yang mereka percaya sifat Allah, 7 itu aja. Tapi sifat Allah yang lain tidak, seperti sifatul rahmah, sifatul maghfirah, ghufran. Enggak. Kemudian di antara sifat mahabbah. Ini hadis dan ayat banyak sekali. Nah, ini di antaranya dalam hadis terdapat bahwa Allah itu mencintai hambanya. Tapi sifat Allah tidak seperti sifat makhluk, ya. Mahabbatullah laisa, ya, hakikatnya tidak sama seperti mahabbatul makhluk atau sifat makhluk. Taib. Itu di antara faedah-faedah dalam hadis ini. Sebetulnya banyak sekali komentar-komentar faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara ada 2 mukjizat Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama adalah sembuhnya mata Ali bin Abi Thalib dari tiupan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua apa? Siapa yang saya sebutkan? Yang kedua adalah Rasulullah menyatakan yaftallahu ala yadayhi. Besok kaum muslimin akan menang. Besok kaum muslimin akan menang melalui perjuangannya. Akhirnya ditaklukkanlah Khaybar. Taib. Kemudian dalam kitab tauhid ini ada fihi masail. Ini di sini banyak sekali masail, yang maksudnya inti-inti pokok bahasan yang terdapat dalam pembahasan ini. Ada sekitar disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab di sini adalah 30 faedah. Ya, 30 faedah. Kita bacakan terjemahkan saja karena sudah kita syarahkan. Ad-da'wa ila Allah tariqun man ittaba'ahu. Yang pertama adalah berdakwah kepada Allah, itu adalah merupakan jalan yang mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Karena kul hadi sabili ad'u ila Allah, itu dalilnya. Berdakwah kepada Allah itu adalah merupakan hakikat dari orang yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tanbih alal ikhlas, yaitu
penjelasan tentang wajibnya ikhlas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ila ayyuhidullah. Bukan berdoa kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah berdakwah itu harus dengan ilmu, ala basirah. Ini faedah-faedah yang diambil dari ayat semua. Kemudian ar-rabi' min husni tauhid antaziyun, dan di antara nilai-nilai itu adalah mensucikan Allah dari hal yang tidak pantas. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang kelima kata Allah, min qubih syirki adalah kaum masabatan lillah. Di antara bentuk kekejian syirik itu adalah merupakan mencela Allah, sama dengan mencela Allah. Nah. Kemudian keenam kata beliau adalah wa min ahammiha ibadul muslim anil musyrikin la yashiru minhum walau lam yusyrik. Yaitu seorang muslim itu harus berlepas diri, menjauhi kebiasaan-kebiasaan dan menjauhi orang musyrikin sekalipun tidak akan melakukan kesyirikan. Ya, mana dalilnya? Wa ma ana minal musyrikin. Taib. Yang ketujuh apa? Qaulu tauhid awal wajib. Yang pertama adalah yang harus didakwahkan adalah yang awal wajib al-mukallaf dalam bahasa orang Arab kalam, yang pertama kali yang diwajibkan kepada orang sudah balik apa? Adalah mempelajari tauhid. Kenapa? Karena ahlul kalam berbeda juga dengan ahlus sunnah di sini. Ahlul kalam mengatakan awal wajib al-mukallaf an-nazar atau aqasdu ila nazar. Nazar itu maksudnya apa? Berpikir tentang dalil-dalil adanya Allah, itu dulu yang wajib. Makanya kalau orang Arab kalam itu berbicara dulu dalil-dalil buktinya ada Tuhan itu apa katanya. Dibicarakan oleh alam begini, kenapa dia dinyatakan baru, alam apa bukti alam itu makhluk segala macam. Padahal itu nggak butuh dibahas terlalu panjang-panjang. Jadi bahasan Ahlul Kalam itu banyak segitu. An-nazar, ya, kata mana berpikir dulu tentang adanya Tuhan gitu katanya. Kemudian atau kalau bahasa lainnya dari orang Asy'ariyah, asqasdu, ada niat untuk berpikir dulu. Karena kalau orang tidak berpikir katanya itu namanya imam muqallid katanya. Itu sebagian mereka mengatakan imam muqallid itu tidak sah kalau dia tidak berpikir tentang dalil-dalil adanya Tuhan. Sedangkan tentang dalil adanya Tuhan tidak perlu dipikir, sudah banyak sekali. Ya kan? Mereka itu merupakan tujuan tauhid, makanya mereka berpanjang lebar tuh membahas asma itu. Ketika konteks mereka membahas itu panjang lebar, terjebak dan tauhid asma sifat. Karena mereka membuktikan apa dalilnya makhluk itu? Makhluk itu bergerak. Itu kekhususan mereka. Berarti kalau Tuhan tidak bergerak, kalau kita katakan Tuhan itu bergerak, itu menyempakan Allah dan makhluk. Itulah cara-cara mereka nanti itu. Karena itu merupakan sifat makhluk yang paling khusus kata mereka. Makhluk itu bergerak. Itu kata mereka, berubah. Tidak tetap. Itulah ciri mereka. Lalu nanti kata mereka kan, wah kita Tuhan nggak bisa kita katakan Allah bergerak. Ya kan? Kalau Tuhan bergerak nanti menyerupai makhluk. Itulah filsafat-filsafat mereka yang menyebabkan banyaknya mereka keliru dalam memahami tauhid asma sifat. Dan mereka hampir tidak ada berbicara tentang tauhid uluhiyah. Hampir tidak ada dalam bahasan mereka itu. Bagi mereka tauhid itu hanya tauhid rububiyah. Nah, ini musibahnya mereka. Kemudian ini yang pertama itu adalah tauhid. Yang tadi kita katakan belajar itu ya bukan berarti sholat tidak dipelajari, bukan berarti tunggu dulu sholat sudah khatam kitab tauhid, bukan itu maksudnya. Ya, memahami kalimat tauhid, ya, membedakan antara tauhid dengan syirik secara ijmal sudah cukup. Lalu berlanjut mempelajari masalah-masalah tauhid setelah itu. Dipelajarilah wudu, sholat dan seterusnya. Kemudian bahwa tauhid itu kata beliau yang ke-8 memulai dengan tauhid sebelum sholat. Iya. Bagaimana seorang kalau sholat dia tidak mengerti tauhid? Ya, maka percuma dia sholat kalau dia tidak bertauhid. Makanya yabda'u bihi qabla kulli syai'. Itulah tauhid itu yang dijelaskan sebelum segala sesuatu. Ya, hatta shalah. Sekalipun sholat. Tadi kata Rasulullah SAW kan itu. Fa'alimhum fa inhum ata'uka lidzalika. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, baru kamu ajarkan sholat. Memahami tauhid lebih dahulu. Kemudian yang ke-9 kata beliau, ya makna tauhid itu apa? Maksudnya tauhid itu siapa? Yuwahhidullah. Apa kalimat tauhid maksudnya? Artinya adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Bukan mengatakan Allah satu-satu mencipta, bukan itu maksud dari kata tauhid itu, sekadar itu maksudnya. Karena ada orang mengartikan tauhid itu adalah selama dia meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, menurut mereka itu sudah cukup memahami tauhid. Sehingga menurut mereka orang yang minta-minta kepada selain Allah ke kuburan, ke gunung, ke batu semacam tidak syirik. Selama dia meyakini Allah yang menciptakan mereka, selama meyakini Allah yang memberi. Bagi mereka tidak syirik. Karena itulah menyebabkan keliru dalam mengenai tauhid, berefek keliru dalam memahami syirik. Taib. Kemudian berikutnya kata beliau yang ke-10 adalah bahwa insan boleh jadi di kalangan ahlu kitab wa la ya'rifuha au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Kalau ahlu kitab itu kan sudah ada kitab sucinya. Dia mengerti sebenarnya makna tauhid. Ya, tapi di antara mereka ada yang tidak memahaminya. Atau dia paham dan tidak mau mengamalkannya. Yang ke-11 kata beliau at-tanbih ala ta'lim bitadris. Ini sudah kita bahas tadi.
penjelasan kalau dalam mengajarkan itu harus ada tahapannya. Itu beliau sampaikan yang poin yang ke-11 di sini. Yang ke-12 al-bada'u bil aham fal aham. Yaitu di dalam tahapan tadi bagaimana? Kan dia belajar itu harus bertahap. Nah, tahap itu bagaimana memulainya? Mulai dari yang paling penting kemudian yang penting. Nah, itu beda tuh antara tahap al-bada'atu bil aham fal aham. Mulai dari yang terpenting kemudian yang terpenting. Maka tadi tunjukkan syahadat, salat, zakat. Kan bertahap. Ya. Dakwah saya bertahap Ustaz, tapi dimulai dulu di bab apa? Akhlak dulu. Enggak, tahapannya enggak begitu. Mulai dari yang terpenting dulu. Tahapannya bertahap iya, tapi menyusun tahapan harus benar. Mulai dari yang paling terpenting. Kemudian juga dijelaskan di sini masrifus zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Itu orang-orang yang fakir sebenarnya dalam hadis tersebut, dan juga ditambah dengan penjelasan dalam surat At-Taubah surat Taubah ayat 60 ya. Kemudian yang ke-14 kata beliau kasyful alim syubhata 'anil muta'allim. Jadi di sini juga adanya sikap seorang alim membuka syubhat dari pelajar. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Kemudian juga dijelaskan an-nahyu an qaraimi amwal. Jadi kalau memungut zakat tidak boleh mengambil dari hartanya pembayar zakat yang paling terbaik. Kemudian yang ke-16 itiqa da'watul mazlum, yaitu takut terhadap doa orang yang dizalimi. Ya. Kemudian yang ke-17 adalah al-ikhbaru bi anha la yuhjab. La tuhjab. Bahwa doa orang yang dizalimi itu tidak pernah dihambat untuk diperkenankan Allah SWT. Tetapi tetap memperkenankan dakwah itu tidak lepas dari 3 bentuk. Imma Allah betul-betul perkenankan dakwahnya, atau Allah hindarkan dari keburukan yang semisalnya, atau Allah simpan untuknya di akhir kelak. Itu bagi seorang muslim. Ya. Orang kafir juga diperkenankan dakwahnya oleh Allah, ya, atas seorang yang dizalimi sebagaimana penjelasan para ulama. Maka kita tidak boleh, bahkan binatang pun tidak boleh kita zalimi. Yang ke-18 di antara dalil tauhid adalah hal yang berlaku dari dalil tentang tauhid adalah majara ala yadi mursalin wasadil auliya minal masyaqqati wal ju' wal waba. Dalil-dalil tauhid itu adalah di antara apa yang dialami oleh para nabi. Itu mereka juga mengalami kesusahan, lapar dan berbagai bentuk ujian. Yang ke-19 kata beliau la u'tiyanna rayatan ila akhiri alamun min alamin nubuwah. Ini yang kita sebutkan tadi. Perkataan Rasulullah SAW, besok saya akan berikan bendera ini, serahkan bendera ini kata Rasulullah kepada seseorang. Lalu di antaranya bahwa dia akan membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Ini adalah bukti kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Beliau memberitakan hal yang belum terjadi, yang akan terjadi, dan itu terbukti. Dari mana tahunya Rasulullah SAW? Dari wahyu melalui Allah. Bahwa ini bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. Yang ke-20 adalah tafluhu fi ainai. Yang kedua tanda dari tanda mukjizat Rasulullah SAW itu adalah ketika Rasulullah SAW meniupkan, ya, meruqyah mata Ali bin Abi Thalib, mendoakannya. Yang ke-11 adalah fadatu Ali radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini terdapat kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Makanya Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan ini bantahan bagi orang nawasib atau orang khawarij. Orang nawasib adalah orang yang mengkafirkan Ali, termasuk juga orang khawarij. Kemudian juga dalam hadis itu terdapat juga bantahan bagi orang Syiah Rafidhah tadi yang kita sebutkan. Ya, kalau mereka kan mengatakan bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah disentuh oleh berbagai bentuk keburukan. Ali bin Abi Thalib sakit mata, ya. Taib. Kemudian yang ke-23 beriman dengan takdir, iya. Ya. Ali bin Thalib tidak ikut, tapi takdir, ya, berbeda. Dia tidak ikut bondong-bondong. Ini sahabat yang sudah tidak tidur malam, bahkan pagi itu sangat berharap. Bahkan Umar bin Khattab menyebutkan, tamannaitul imara illa yauma idzin. Tidak pernah aku ingin mendapatkan sebuah jabatan kecuali saat itu. Ya, Umar bin Khattab itu mengatakan, ini menunjukkan betapa kemuliaan yang digambarkan dalam penjelasan Rasulullah SAW itu. Ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan berikan kemenangan melaluinya. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan, mata manaitul imarata illa yauma idzin. Aku tidak pernah ingin dapat jabatan kecuali saat itu. Nah. Kemudian adab ketika Rasulullah mengajarkan ala rislik. Jadi jangan tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Karena kalau kita tergesa-gesa, hilang konsentrasi. Nah, ketika hilang konsentrasi, kewaspadaan pasti kurang.
Coba lihat adab-adab. Ya, maka kita ya di dalam baik di dalam bekerja, di dalam apapun, ya tergesa-gesa itu tidak boleh. Tapi juga tidak boleh lola ya, layu terlalu pelan juga tidak. Makanya umfuz, berjalan ya dengan hati-hati. Tidak tergesa-gesa kata Rasulullah SAW. Kemudian ada waktu ila Islam qablal qital. Nah, juga terdapat yang ke-25 faedahnya kata beliau adalah berdakwah dulu sebelum menyerang dengan bentuk peperangan. Kemudian yang ke-26 adalah annahu masyru' liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Ya, bahwa itulah yang disyariatkan bagi orang yang diseru sebelum hal itu. Ya, ataupun untuk diperangi. Yang ke-27 adalah dakwah bil hikmah, berdakwah dengan hikmah. Diqauli akhbirhum bima yajibu alaihim. Beritahu mereka apa yang wajib atas mereka tentang hak-hak Allah. Yang ke-28 al-ma'rifatu bihaqqillah fil Islam. Mengenal hak-hak Allah di dalam Islam. Maka dikatakan kepada Ali, akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Sampaikan kepada mereka ya tentang hak-hak Allah di dalam Islam. Yang ke-29 sawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Yaitu besarnya pahala yang diraih oleh orang yang melalui perjuangannya seseorang mendapat hidayah. Makanya man da'a ila hudan kana lahu minal ajr ka ujuri man tabi'ahu la yanqusu syai'an min ujurihim. Orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, dia akan dapat pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut sampai hari kiamat. Kemudian yang ke-30 ada al-halifu 'alal futyah, yaitu bersumpah di atas fatwa. Ini ada hukum nanti, bolehkah bersumpah ketika berfatwa? Maka di sini dalilnya ada dalam hadis ini, ya. Wallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan. Itu wallahi, itu kan sumpah. Demi Allah, sungguh Allah memberikan hidayah melalui terhadap seseorang khairul laka min hamlin. Itu kan fatwa ya Rasulullah kepada Ali bin Thalib, demi Allah sumpah, jika Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui usahamu ya, upayamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Itu diantara faedah yang beliau bahas dalam kitab tauhid ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tafsir tauhid wa syariat la ilah, yaitu tafsir, penjelasan tauhid dan kalimat tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.